dari Pak Eko dulu berada di memberikan pandangan sistem di Pak. Waalaikumsalam. Dari tahun 2020 saya cerita karena ini panjang prosesnya. Jadi waktu saya jadi ketua RT itu saya hanya ada 2 dengan wilayah yang di blok BA karena ada 3 RT yang memang berikutnya tidak mau bergabung. Kemudian saya waktu itu memang konsennya cukup bangunan karena 38 ini kan cukup ketinggalan dibandingkan 46, 36, 35 terkait dengan pembangunan. Jadi saya waktu itu program kerjanya fokus di pembangunan Pak. Saya pembangunan di lapangan ya mungkin sama dengan ketua-ketua yang lain kalau kita fokusnya di pembangunan. Ternyata pada tahun 2021 ada kejadian yang itu sama sekali di luar prediksi saya. Jadi pertama pencurian gas, kemudian itu juga kasus lumayan panjang, bahkan ada warga kemudian pencurian burung itu sudah desa. Kemudian paling parah itu di bulan Oktober 2021 dalam semalam 4 motor Pak, 2 MX, kemudian 1 KLX, 1 CRF. Dan itu kejadiannya di hari malam minggu saat security memang lagi top Pak, karena di 38 itu dulu security-nya setiap hari minggu, malam minggu itu libur Pak. Nah ini polanya dari Pak RT sebelumnya memang seperti itu, jadi kemungkinan juga dibaca polanya oleh orang luar. Kemudian kejadiannya pagi-pagi setelah subuh itu saya ditelepon, kebetulan Pak Ustadz saksi ya, motornya hilang. Waktu itu istrinya masih di rumah sakit, jadi yang kita agak heran, kenapa kok tahu ini kan Pak Ustadznya setiap subuh lah itu pasti kan ke masjid gitu. Nah akhirnya beliau pasti udah tahu, tapi kok tahu kalau Pak Ustadz ini posisinya di rumah sakit. Oke, akhirnya saya laporan koordinasi dengan Pak Mahmudi dengan Pak Hanif juga. Itu jam 6 Pak. Tahu-tahu jam saya tunggu 1 jam, jam 7 itu ada orang datang. Pak, saya motornya hilang. Berapa? 2 sekaligus gitu Pak dalam satu rumah. Dan itu orangnya baru pindah Pak, belum ada sebulan. Gimana ceritanya ini bisa kecurian gitu kan Pak. Artinya sebenarnya kalau RT-nya sendiri nggak tahu kalau yang bersangkutan itu punya motor 2 gitu. Dan itu pagernya tertutup semua. Jadi semua pagar itu posisinya gembok. Kemudian saya udah panik gitu Pak, karena menurut saya itu saya nunggu ini dari pihak Polsek untuk olah TKP. Jam 9 ada kejadian lagi, warga melaporkan motor hilang lagi. Jadi saya udah dalam 1 malam itu. Dan itu kita koordinasi dengan ketua RT, kita cek CCTV semuanya. Yang kelihatan orang ini muter Pak, itu hanya 2 orang. Tapi kenapa bisa ngambil motornya sampai 4 gitu. Dan nggak kebaca, jadi cuma tahunya dibawa ke arah yang RW 36 itu Pak RW yang samping Prima Gading yang ke arah sana. Saya cukup ya karena ini pressure juga buat saya, karena ada kejadian Pak motor hilang, dan itu kalau dihitung kerugian karena rata-rata kan motor baru Pak, dia maksudnya belum tahun itu 120 juta. Jadi
saya pikir saya harus berbuatnya kenapa? Karena saya diamanatkan oleh security, dan security saya panggil kan dia pasti alasannya karena memang libur Pak, jadi nggak bisa, jadi memang ini murni kesalahan lingkungan, artinya konsepnya ini yang harus kita ubah. Waktu itu saya langsung panggil ketua RT bahwa ini kita nggak bisa seperti ini, bahkan kita undang Pak waktu itu saat olah TKP itu dari reskrim bilang, Pak ini ada 9 titik, karena kan kita muter Pak, keliling kan, kenapa bisa sampai kecurian 4 motor sekaligus itu. Jadi ada 9 titik terbuka, ini bisa buat keluar, masuk, akses orang luar gitu. Ini harus ditutup. Waktu itu saya masih ingat, saya lupa Pak siapa itu, kandidatnya bilang, Pak RW ini Pak RW mau berbuat atau enggak, pilihan cuma 2. Yang pertama nunggu kejadian kemudian Bapak lapor ke saya, ke Polsek, atau Bapak lakukan sesuatu. Terus gimana Pak ini sekarang? Ya harus ditutup Pak, itu yang harus lain juga akses keluar masuknya. Dan ini yang memang susah Pak, karena memang dari Pak RW sebelum saya itu kalau nutup berantem Pak, terutama yang bersinggungan dengan RW 3. Bahkan itu hanya saat Lebaran saja itu berantem, ribut Pak. Ributnya bukan cuma adu mulut, ribut beneran Pak, berantem. Akhirnya ini saya mapping gimana caranya, saya kumpulin pilihannya. Waktu itu saya belum ke one case Pak, saya tutup, saya tambahin security. Tapi kalau tambahin security ini juga belum menjamin. Jadi saya juga analisa kasus, kalau saya tambah security banyakin, ini juga nggak bisa. Karena begitu kita misalnya security jaga dikasih Pak, kebetulan dikatakan itu, kalau pas muter sini kejadiannya di sana, tetap akan ngomong saya pilih ke sini, dan kejadiannya misalnya di tempat lain ya Pak, yang kebetulan memang maling ini kan juga dia akan baca polanya, oh ini kelilingnya ya, oh ini misalnya sini baca semua Pak. Dengan data CCTV itu kita bareng dengan rescue harus dilakukan tindakan, artinya harus dilakukan pengurangan jumlah akses. Waktu itu saya langsung selang sebulan saya koordinasi dengan ketua RT yang kebetulan bersinggungan itu nggak berani Pak, nggak berani mortal. Akhirnya saya turun sendiri. Waktu itu saya 4 orang, saya portal mati itu di samping rumah Gading. Portal mati ada 3 ya Pak Aris ya. 3 itu portal mati. Karena pertimbangan saya gini, ini warga itu masih dari depan itu yang sampingnya Prima Gading itu kan RW 36, RT 4 itu masih punya akses ke depan. Jadi sebenarnya saya tutup untuk warga saya. Kalau mereka sebenarnya diuntungkan, karena kan dia bisa parkir mobil di depannya atau enggak ganggu. Dan itu belum selesai Pak, itu masih prosesnya panjang, dan saya hanya bisa nutup 3 dari total 9 titik. Kemudian saya tetap, karena ini menyangkut kan budget juga Pak, kas RW berapa sih Pak, mungkin gedean RT kalau kita ngomong, kita ngumpulin dana, kalau di RT mungkin lebih cepat, di RT nggak gampang. Kemudian saya lanjut lagi, oke, saya konsen di keamanan. Mau pembangunan bagus, mau jalan bagus, semua fasilitas ada, kalau keamanan ini kita nggak prioritasi nomor 1 Pak, percuma. Karena yang dirugikan warga itu siapa? Bisa saja kita sendiri. Ya kalau 1 motor ya mungkin akan ngomong bahwa itu mungkin ada juga yang kayak Pak Ustadz tuh bilang itu belum rezeki, itu ikhlasin saja nanti ada gantinya. Cuman kan kita sebagai pemangku wilayah nggak bisa, itu kita berbuat. Kemudian selain pilihan dari penambahan jumlah personil, itu kita mikirnya tadinya pakai portal biasa Pak. Portal biasa itu kan subuh pasti dibuka, dan kejadian di tempat saya yang pencurian kendaraan itu subuh semua Pak. Jadi udah boleh dibilang udah azan subuh, orang udah berangkat subuh, ini nggak bisa saya pakai cara kayak ini. Dan mappingnya itu siang Pak,
dengan karena yang pelakunya itu pakai ini Pak, pakai kerudung kan sebenarnya cowok itu. Jadi masuk boncengan, taunya suami istri. Terus juga ada laporan Gojek, gitu. Tapi tanda kutip ya bukan mungkin dia nyamar gitu Pak, nyamar Gojek, ya dia mappingnya. Jadi sebelumnya itu memang ada beberapa orang yang masuk gitu.